Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Yanti ya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Mari kita siapkan buku paket tema 3 halaman 32. Pada halaman 32 ada percakapan ya antara Ibu dan Siti. Nah, bacalah percakapan tersebut ya nak. Anak-anak bisa meminta bantuan kakak atau ayah atau ibunya untuk membaca percakapan tersebut. Baiklah anak-anak, Bu Yanti akan membacakan percakapan tersebut dahulu. Kemudian nanti anak-anak bisa mengulanginya bersama orang tua atau kakaknya ya. Ibu berkata, "Siti, bangun nak, sudah pagi." Kemudian Siti menjawab, "Baik Bu, Siti bangun." Ibu, "Ayo segera mandi." Kemudian Siti menjawab, "Baik Bu." Kemudian Ibu berkata lagi, "Jangan lupa sikat gigi ya." Siti menjawab, "Baik Bu." "Oh iya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya?" Kemudian Ibu menjawab, "Habis ya?" Siti menjawab lagi, "Iya Bu." Kemudian Ibu bertanya lagi, "Ini odolnya." Kemudian Siti menjawab, "Terima kasih ya Bu." Kemudian Ibu berkata lagi, "Sikat yang bersih ya giginya ya." Kemudian Siti menjawab, "Baik Bu." Nah, itu adalah percakapan antara Ibu dan Siti ya. Kemudian percakapan tersebut isinya tentang Siti yang bangun pagi kemudian melanjutkan kegiatan mandi ya. Nah, pada saat mau menyikat gigi ternyata odolnya habis. Kemudian Siti meminta tolong pada ibunya ya. Nah, anak-anak yang perlu digarisbawahi di sini, kalimat Siti pada saat meminta tolong ada kata-kata tolong ya, ada kata tolong di sini. Ucapan Siti, "Bisa minta tolong ambilkan odolnya." Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak, jika anak-anak minta tolong pada siapapun itu ya, minta tolong pada orang tua atau teman atau kakak atau bahkan meminta tolong pada adiknya, maka harus ada kata-kata atau ucapan tolong ya. Itu untuk lebih sopannya ya. Jadi anak-anak harus menggunakan kata tolong. Misalnya, "Kak, tolong ambilkan tas itu." Nah, seperti itu, ada kata tolongnya. Contoh yang lain, "Adik, tolong ambilkan gelas itu." Nah, itu juga ada kata tolongnya. Begitu ya, Nak ya. Sudah paham ya? Nah, kemudian perhatikan teks percakapan di atas yang tadi Bu Yanti baca ya nak ya. Pada percakapan itu ada kalimat permintaan tolong. Sehari-hari kita suka minta tolong, baik di rumah, sekolah, atau di tempat lain. Beri contoh cara meminta tolong, lalu buat percakapan seperti pada contoh, lakukan percakapan dengan temanmu. Nah, tadi Bu Yanti sudah memberikan contoh juga ya, ucapan atau ungkapan permintaan tolong yang harus menyelipkan kata-kata tolong ya. Selanjutnya pada halaman 33. Pagi ini Siti ikut ibu ke pasar. Di pasar Siti melihat sayuran dan buah-buahan. Siti berlatih menghitungnya. Ayo bantu Siti menghitung buah-buahan dan sayuran berikut ini. Nah, ini kemarin juga kita sudah mempelajarinya ya nak ya, menghitung banyak benda atau menghitung banyak bilangan pada kelompok benda begitu ya. Di sini contohnya nomor 1 ada gambar kelompok tomat ya. Kita menghitungnya, coba nak, ada berapa tomatnya, dihitung semuanya, menghitung nak. Iya, ada 12 tomat. Maka kita tulis lambang bilangan 12, 1 dan 2, 12 ya nak ya. Satunya puluhan, duanya satuan. Begitu ya nak ya. Dan bawahnya ada contoh buah, ada buah
jeruk ya, anak-anak bisa menghitungnya kemudian menulis lambang bilangannya, tetapi anak-anak tidak boleh menulis di buku paket ya anak ya. Anak-anak hanya perlu menjumlahkan saja atau menghitung saja begitu. Kemudian pada halaman 35 di situ ada perhatikan bilangan berikut. Sekarang urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Nah, ini juga seperti kemarin yang Bu Yanti jelaskan, mengurutkan bilangan itu bisa mengurutkan bilangan dari yang terkecil atau mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Nah, jika yang diurutkan dengan dari yang terkecil, maka kita memilih bilangan yang paling sedikit terlebih dahulu. Kemudian sebaliknya, jika kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar, maka kita memilih bilangan yang paling banyak terlebih dahulu ya. Di sini dicontohkan ada bilangan 20, 15, 13 dan seterusnya. Nah, di situ bisa kita urutkan. Kalau dari yang terkecil, maka angka berapa pertama kita tulis, Nak? Iya, 11, kemudian 12, kemudian 13 dan seterusnya sampai bilangan yang paling banyak yaitu 20. Begitu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya halaman 36. Gambarlah benda yang banyaknya sesuai dengan yang ditentukan. Nah, di sini anak-anak disuruh menggambar benda yang banyaknya sesuai dengan bilangan yang ditulis di atasnya. Misalnya di sini ada 14, maka anak-anak misalnya mau menggambar kucing, maka jumlahnya kucing ada 14. Begitu ya. Sampingnya juga sama. Jika anak-anak ingin menggambar buah apel misalnya, maka sejumlah berapa? Iya, 12 ya, seperti itu. Nah, tugas anak-anak hari ini yaitu pada halaman 33 sampai 34 tadi sudah Bu Yanti jelaskan, menghitung banyaknya kelompok bilangan ya. Silahkan digambar dengan rapi, diberi warna yang cantik, yang indah ya. Kemudian ditulis lambang bilangan ada berapa jumlah gambar tersebut. Begitu ya, Nak ya. Kerjakan tugas dengan senang hati ya, Nak ya. Itu saja pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan, memakai masker jika ingin keluar rumah, kemudian mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, kemudian harus jaga jarak ya. Pesan Bu Yanti yang paling penting yaitu taati, hormati perintah orang tua ya. Kemudian sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.